Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar. Eh, Berikut ini saya akan menjelaskan hasil koreksiannya. Yang pertama, setelah judul ini, jangan lupa dikasih enter. Nah, kemudian, proses produksinya nggak ada pemeriksaan ya. Di pemeriksaan di bagian mana gitu nggak ada ya. Oke, nanti tolong dijelaskan jika memang ada, di mana, kalau tidak ada kenapa gitu. Karena pemeriksaan itu adalah hal yang wajib menurut saya untuk dilakukan di semua proses. Oke, jadi sementara proses produksinya oke. Nah, saya mau membahas berikutnya. Kamu ngambil temanya atau judulnya adalah perencanaan produksi ya. Jadi kalau dari flowchart ini, perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi itu apa yang ingin, jadi ketika kita mau melakukan produksi, apa saja yang harus dilakukan, gitu kan? Pertama, menyiapkan alat bahan, gitu kan? Mempersiapkan mesin-mesin. Ketiga, bahan baku, gitu kan? Ketersediaan bahan baku dan lain-lain. Nah, kalau di sini dari proses gambar 411 ini, kamu hanya menjelaskan tentang bahan bakunya aja. Bahkan sini tertera perencanaan bahan baku. Gitu. Ini apa nih maksudnya nih? Jadi perencanaan bahan baku, oke sebentar. Saya baca dulu. Oke, nggak ada penjelasan ya. Nggak ada penjelasan perhitungan kapasitas dan analisis kemampuan produksi juga nggak ada. Ini jadi ada banyak yang nggak ada nih, ini nggak ada nih. Customer memberikan jumlah kuantitas produk. Wah, mungkin karena ini kan make to stock ya, make to order ya. Berarti kan konsumen itu memesan. Berarti kalau memesan adalah customer memesan, gitu ya. Customer bukan memberikan. Customer memberikan jumlah pesanan, gitu, jumlah pesanan. Kemudian membuat catatan data permintaannya. Terus perhitungan kapasitas. Nah ini nggak ada nih penjelasannya maksudnya apa nih. Dan analisis kemampuan produksi. Penerimaan catatan dan data permintaan. Ini data pemesanannya. Pemesanan, nama produk, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya ini udah beda pembahasan ya. Dari penjelasan dari 411 hanya segini aja gitu ya. Jadi banyak yang nggak ada nih. Kemudian banyak typo kamu ya. Nanti tolong dicek lagi semuanya. Customer itu italic, make to order itu juga italic. Seperti itu. Jadi banyak nih, Mbak. Kamu hanya menjelaskan tentang ini. Pembuatan catatan data permintaan nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, ini kurang tepat perencanaan produksi, aliran perencanaan produksi. Ya kalau perencanaan produksi ya semuanya gitu. Kalau make to stock itu berawal dari peramalan. Tapi kalau make to order betul dari permintaan customer saat itu gitu ya. Jadi berapa yang dia akan dilakukan, berapa yang akan digunakan gitu ya. Jadi ini masih belum tepat nih. Ini lebih ke masih ke bahan baku, proses produksi gitu ya. Jadi perbaiki. Terus proses selanjutnya, nah ini kan semua pemesanannya kerupuk putih ya. Jadi tidak perlu ini dimasukkan menurut saya ya. Karena kan udah kerupuk putih semua. Jadi dihapus saja. Oke. Nah ini contohnya aja gitu ya. Ada ininya nggak? Kamu ada contoh tulisannya nggak? Catatan asli dari UD Doa Ibu terhadap pemesanannya. Itu kalau ada tolong dilampirkan juga ya sekalian.
Jadi agar kita tahu benar Farhan, Aceh, Hendra, Rudi, bla bla semuanya itu benar memesan. Oke, kuantitasnya beda-beda. Oke, jadi total adalah 153. 1535. Oke, penjelasannya. Oh, ini ya. Oh, bukan. Ini adalah pembelian bahan baku. Kenapa ada pembelian bahan baku? Ini masih relate sama ini nggak sih? Enggak kan ya? Ini kenapa tiba-tiba kamu masukin pembelian bahan baku? Oke, oh, oke, paham. Jadi ini adalah pembelian jika stok yang di gudang itu kurang terhadap data permintaan customer. Berarti ini masih lanjut ya. Masih lanjut dari pembahasan ini gitu ya. Nah, ini perhitungan kapasitas tetap nggak ada nih, saya nggak nemuin. Ini tolong ditambahin. Oke, ini apa nih? Kuantitas permintaan. Oke. Nah, ya ini sedikit beda nih sama yang di proses produksi itu ada pernyataan yang kamu buat begini. Proses produksi yang dilakukan di UD2 Ibu menghasilkan perharinya 4.200 pieces kerupuk putih dan membutuhkan bahan baku tepung tapioka sekitar 750.000 sampai 750 sampai 800 kg. Perharinya itu rata-rata 4.200, tapi kenapa realnya itu hanya 1000-an, bahkan di bawah 2.000 gitu. Nah, itu kenapa? Oke. Dan kemudian butuh berapa sih untuk memproduksi? Tadi kamu kayak masuk ini. Untuk memproduksi satu kali produk satu ini menghasilkan berapa? Sebentar. Tadi saya kebaca deh. Proses penggorengan, bukan. Tiba-tiba hilang. Tadi saya baca jumlah-jumlahnya dengan kilogramnya. Nah, ini. Tanggal 1 membutuhkan kerupuk putih sebanyak 1.000, membutuhkan bahan baku kurang lebih sebanyak 800 kg tepung. Oke. Oke. Ya, itu hanya keterangan saja. Ternyata. Ya, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Oke, ini kuantitas permintaan setiap hari di bulan Juli gitu ya. Oke. Masih oke. Nah, ini pertanyaan saya ini. Perencanaan produksi kerupuk. Waduh. Ini bukan perencanaan produksi ya. Data aktual produksi kerupuk gitu. Jadi jangan semuanya tentang perencanaan produksi, dilihat dulu nih tabel tentang apa. Coba kalau ini kamu ngasihnya permintaan kerupuk, oke. Jadi nggak semua tentang perencanaan produksi. Nah, oke. Ini saya mau tanya kenapa dilebihin gitu ya. Nah, ini ada penjelasan yang kamu buat. Kelebihan produksi kerupuk akan disimpan untuk memenuhi jumlah kekurangan stok hari berikutnya. Oke, nah pertanyaan saya, hari berikutnya pun sama, masih terus lebih, nggak ada yang kurang. Dari hari-hari berikutnya nggak ada yang kurang. Ini sama. Ini sama. Ini lebih.
lebih, dan dominannya lebih ya. Nah, pertanyaannya, ini kalau setiap harinya ditumpuk-tumpuk terus, bukan malah menutupi kekurangan stok hari berikutnya, tapi malah menambah stok gudang. Gitu, itu gimana penjelasannya? Jadi perencanaan produksinya bagaimana gitu ya. Jadi ini juga masih kurang ya. Kurangnya adalah mesinnya ada apa aja, kapasitas mesinnya bagaimana gitu, berapa sekali produksi gitu, berapa menit gitu ya. Terus juga kalau ngomongin perencanaan produksi berarti kan kamu harus membreakdown satu kali proses produksi itu bahan bakunya apa saja dan berapa saja. Seperti itu. Dan karyawannya ada berapa? Maksudnya karyawan yang memang menghandle setiap divisinya gitu, setiap stasiun kerjanya. Seperti itu. Jadi ini masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Seperti itu. Hmm. Bentar. Eh, rencana pembuatan sebanyak pieces dapat dari jumlah pesanan. Oke, permintaan atau permintaan konsumen memiliki jumlah aktualnya. Oke, ini hanya menjelaskan saja ya. Ya, jadi seperti itulah. Nanti tolong diperbaiki lagi. Siapa Anwar? Ini apa nih? 4.3 kamu mau ngisi apa niatnya? Dilanjutkan. Oke. Sekarang ke bab kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan saran sebenarnya nggak masalah seperti ini. Nanti bisa disesuaikan lagi jika sudah selesai bab 4-nya. Coba digali lagi sarannya, jangan 1, minimal 2. Gitu ya, banyak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, itu saja Anwar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.